living a life of abundance. Kalau di Indonesia kannya adalah apa? Memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Tidak berkekurangan. Tapi bukan hanya dari segi keuangan. Kalau orang yang di luar Tuhan, kita tahu zaman sekarang banyak yang memiliki harta kekayaan berupa uang melebihi anak-anak Tuhan. Ya mungkin karena anak-anak Tuhan zaman sekarang tidak ada yang bisa menghidupkan apa yang kita mau pelajari sahabat ini. Sehingga akhirnya tidak ada anak-anak Tuhan yang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Siapa yang tidak mau hidupnya berkelimpahan? Coba angkat tangan. Ada yang tidak mau? Atau siapa yang mau hidupnya berkelimpahan? Nah, jangan ragu-ragu. Ya. Tapi mungkin semoga nanti kalau sudah mengerti, yang angkat tangan bisa ragu, yang ragu bisa angkat tangan. Kan gitu ya. Jadi kita mau belajar mengenai hidup yang berkelimpahan. Dan puji syukur ternyata ini kerinduan dan keinginan dari Tuhan secara pribadi. Untuk terwujud di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan semua anak-anak Tuhan. Dan ada rahasia yang kita akan pelajari, bagaimana kita bisa memiliki hidup yang berkelimpahan. Kita sudah pelajari, yaitu pertama adalah gratitude. Hati yang penuh rasa syukur kepada Tuhan. Dan tidak cukup di situ. Kita harus lanjut. Yang kedua adalah apa? Generosity. Kemurahan hati. Yang selalu mau memberi segala sesuatu yang baik. Yang menjadi berkat bagi orang. Jadi kuncinya begini. Kalau orang dunia hanya mau terima berkat. Amin. Orang dunia terima berkat, dikumpulin tuh berkat. Dipendam jadi seperti laut mati. Jadi bendungan. Tapi kita anak Tuhan harus apa? Jadi penerima berkat dan penyalur berkat. Ini yang kita mau pelajari. Dan sama-sama kita mau buktikan apakah Tuhan salah ataukah tidak ada benefit keuntungan buat kita semua untuk menghidupkan hal ini. Gratitude membuka mata. Maksudnya apa? Kita sudah pelajari di Komsel. Dengan orang yang mudah bersyukur kepada Tuhan, pada waktu saudara dan saya bersyukur kepada Tuhan, memang tidak merubah keadaan. Kalau memang keadaan kesulitan itu tetap kita alami dan kita harus jalani untuk sepanjang waktu tertentu. Tidak berarti dengan kita mengucap syukur, berasa syukur kepada Tuhan, lalu langsung lenyap semua. Bukan begitu. Tapi rasa bersyukur saya dan saudara merubah apa? Merubah cara pandang kita. Yang tadinya kita menggerutu, aduh hidup susah banget. Kita berubah menjadi kata puji Tuhan. Ya, ada satu maksud di balik ini, Tuhan mau mengajar saya. Supaya saya belajar, supaya saya mengerti, supaya saya tidak rapuh. Sedikit-sedikit ada kesusahan langsung sedih gitu. Enggak. Sehingga saya menjadi sosok yang penuh sukacita. Yang kuat, yang strong, yang menjadi batu karang bagi orang lain. Itu salah satu kunci. Bagaimana saudara yang lemah, dikit-dikit merasa susah, langsung down, bisa jadi berkat. Saya bingung deh. Saya rasa orang yang begitu, yang sedikit lemah, itu bisa membawa berkat bagi rumah sakit jiwa. Benar. Banyak yang masuk ke rumah sakit jiwa. Karena saya ketemu Pak Agung, omongannya negatif. Ketemu dokter J negatif. Saya masuk ke rumah sakit jiwa, udah pasti. Tapi puji Tuhan, di OCC tidak ada yang begitu. Ya amin. Kita harus menjadi anak-anak orang-orang yang berkelimpahan. Ya. Jadi gratitude itu membuka mata. Mata melihat Tuhan itu begitu baik. Jadi saat ini, kalau dalam hidup saudara dan saya masih komplain, mengeluh, menyalahkan Tuhan, tidak masih bisa melihat betapa besarnya Tuhan.
betapa mulianya, betapa sempurnanya, betapa baiknya Tuhan. Saudara mempunyai hati yang tidak bersyukur. Itu parameter, saya nggak usah bicara harus pakai, kita cek darah, ya, ambil darah laboratorium, nggak bisa. Gratitude itu nggak bisa dites laboratorium. Saudara boleh cari lab yang paling top di dunia. Saya mau periksa dong, seberapa bersyukur saya. Nggak bisa. Mau diambil darah, mau pakai stetoskop, di ronsen alat, belum ada. Dan yang paling mudah cuma satu tadi. Saudara memuji Tuhan nggak setiap hari? Begitu bangun, aduh puji Tuhan, masih sehat, masih memiliki nafas kehidupan dan segala macam. Kalau saudara semakin banyak mengucap syukur, wah, sifat gratitude saudara pol banget. Tapi kalau masih gini, nanti gini, nanti begini, nanti begini, wah, itu udah gawat tuh. Gratitude-nya udah mulai sakit. Hati-hati mati. Ya. Jadi kita lihat pengalaman hidup Adam dan Hawa. Adam dan Hawa mengkhianati Tuhan. Bukan karena berkekurangan. Saudara setuju? Apa kurangnya? Semua buah di dalam taman ini kuserahkan kepadamu. Kamu boleh nikmati. Kita nggak ada dengar firman bilang batas ya. Sehari satu ya. Kalau udah makan yang ini nggak boleh makan yang itu. Enggak. Nikmati kelimpahan yang Tuhan berikan. Jadi bukan berkekurangan. Tapi karena kenapa? Tidak bersyukur. Karena tidak memiliki mata yang bisa melihat betapa murahnya Tuhan. Yang dilihat itu selalu yang belum ada. Ini bahayanya saudara dan saya. Tiap hari yang dilihat belum ada. Sudah punya mobil mewah, dia lihat ada merek lain, belum ada. Ya kan? Udah punya istri yang cantik, masih lihat yang itu belum punya. Jadi hati-hati, ini penyebab kejatuhan Hawa, saudara. Bukan soal selera, tetapi memiliki mata yang tidak bisa melihat betapa sudah lebih dari cukup berkat pemberian Tuhan yang saudara dan saya nikmati. Amin. Hawa tidak bersyukur. Dia merasa masih ada satu nih yang belum aku coba. Lihat. Jadi saudara pelajari ini betapa bahayanya. Gratitude is not about having more. It's about seeing more. Wah, itu luar biasa. Jadi jangan saudara pikir kita harus kaya raya baru saudara bisa bersyukur. Omong kosong. Bohong. Ada Ayub saja yang sudah kehilangan segala-galanya, harta benda, kesehatan, istri, anak, semua. Coba saudara dengar di firman Tuhan dibaca, masih mengucap syukur enggak? Aku lahir telanjang, mati pun telanjang. Jadi tidak ada alasan saudara, kalau memang saudara sudah memiliki hati yang bersyukur, tidak peduli walaupun kita di titik terendah dalam kehidupan. Kita masih bisa melihat betapa baiknya Tuhan. Kenapa dalam titik yang terendah pun saudara beralasan untuk mengucap syukur? Kenapa? Karena Tuhan tidak berubah. Kemarin, hari ini, dan selamanya. Saudara, amin? Amin, saudara. Selama Tuhan ada, selama Tuhan berdamai, kita erat dekat Tuhan, tidak perlu takuti. Semua apa yang kita alami, semua hanya sementara. Sampai saya pernah bilang, sebetulnya kalau mau dianggap hidup ini seperti main film, sama bagi Tuhan seperti main film. Kalau main film coba ada ditembak, mati kan? Terus cut, bangun lagi dia hidup. Bagi Tuhan mati pun seperti main film. Saudara nggak usah takut. Jangan takut menyerahkan apapun untuk Tuhan. Amin. Termasuk nyawa saudara. Tuhan akan ganti. Percaya enggak? Masalahnya saudara tidak percaya. Masih ragu. Benar enggak? Amin? Jadi ingat ini. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa bukan karena kekurangan. Tuhan tidak pernah, percaya enggak saudara?
Tuhan selalu mencukupi. Walaupun ada anak Tuhan, seorang manusia yang sedang bertelut dan bersungut maki-maki Tuhan, dia masih dikasih kecukupan oksigen, masih bisa napas. Coba kalau enggak, doanya sesek-sesek. Tuhan, coba saudara bayangkan, masih bisa ada tenaga untuk berdoa, berarti masih ada makan. Betul? Tidak mungkin, tidak ada. Tuhan tidak pernah memberikan kecukupan. Mereka punya seluruh Taman Eden, saudara. Taman Eden seluruhnya milik Adam dan Hawa. Tetapi iblis membuat mereka fokus pada yang tidak mereka punya. Hati-hati saudara dalam hidup ini. Semua itu selalu lihat yang kita tidak punya. Itu hati yang tidak pernah mengucap syukur. Syukuri malam ini. Mas suami-suami sudah memiliki istri seperti yang sekarang. Istri-istri malam ini jangan lupa mengucap syukur pada suami. Memilih suami, memiliki suami. Setidaknya suami juga bukan hanya istri. Sudah memilih Anda dari sekian ribu wanita. Ya kan? Jangan bilang, suami saya kan gak laku. Wah, berarti saudara tidak bersyukur. Betul? Ya? Jadi kita harus saling mensyukuri. Gratitude breaks that blindness. Kebutaan itu hilang saudara kalau kita mempunyai hati yang senantiasa mengucap syukur, bersyukur kepada Tuhan. Kebutaan bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu jahat, tidak setia, dan segala macam tidak akan saudara pernah lihat. Yang kita lihat hanya selalu apa? Kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Ya. Jadi it restores our spiritual vision to see God's goodness. That was always there. A grateful heart is a seeing heart. Jadi itu memperbaiki semua pandangan kita. Sehingga kita melihat kebaikan Tuhan selalu ada di sana. Dan hati yang penuh syukur itu adalah hati yang melihat kasih Tuhan. Jadi kalau belakangan ini saudara mulai kurang bersyukur, hati-hati matanya mulai tumbuh katarak. Ya. Mesti dibedah, dioperasi, ganti lensa baru. Supaya matanya lebih benar dan bisa melihat betapa beruntungnya. Saya selalu ulang-ulang, saya bersyukur sama Tuhan, saya beruntung jadi anak Tuhan. Ya, waduh saya beruntung Tuhan cari saya, temukan saya, kembalikan saya, dan fasilitasi saya, dandanin saya, peliharakan saya, dipercantik saya supaya apa? Saya bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat, bisa menjadi kemuliaan bagi Dia. Jadi yang kedua adalah generosity. Jadi kalau tadi dikatakan gratitude membuka mata kita, melihat apa? Kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Saya pernah singgung bahwa apa? Gratitude itu adalah kunci pintu surga. Saudara jangan pernah saudara berdoa bisa terjawab kalau doanya isinya persungutan, ngomel, mengecam. Pintu surga tidak dengar, tidak terbuka. Tuhan tidak mau dengar. Siapa di sini yang mau dengar keluh kesah aja? Punya suami yang ngeluh aja. Kamu masak gimana sih gini-gini? Mau dengar? Istri mau nggak dengar suami yang begitu? Orang tua mau nggak dengar anak yang mengeluh? Nggak mau. Jadi jawab saudara, nggak fair. Tuhan suruh mau ya. Tuhan juga tidak mau sebenarnya, tidak senang kalau saudara tidak pernah mengucap syukur. Gerutu terus. Ya. Nah jadi kalau gratitude membuka kunci pintu surga, itu adalah menandakan bahwa hubungan saudara baik tidaknya dengan Tuhan adalah tergantung saudara hidup penuh syukur atau enggak. Kalau hidup penuh syukur, hubungan bagus. Nah generosity ini juga membuka saudara, bukan membuka pintu surga, membutuhkan apa? Pintu berkat. Saudara ini konsep yang saudara harus sadari. Saudara tidak akan pernah terima berkat tanpa mau lebih dahulu memberi. Aminin ini saudara, percayai. Karena saudara Tuhan tidak mau memberikan berkat yang menjadi kutuk bagi saudara. Percaya enggak? Kalau saudara terima berkat ditimbun buat diri sendiri terus gak mau berbagi, gak peduli sama orang lain, itu bukan jadi berkat. Itu jadi kutuk. Percaya enggak? Ya.
Jadi Tuhan gak mau. Jadi ini satu sistem mekanisme yang kita harus mengerti. Tuai tabur. Apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Jadi ingat, hukum Tuhan adalah tabur dulu baru bisa tuai. Jangan harap menuai dulu. Masa datang ke bank, tok 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 tok. Mau apa Pak? Ya saya mau cairin deposito. Bapak kapan deposito? Enggak pernah. Jadi saya mau cairin dulu. Saya mau dapat bunganya dulu. Mimpi kali. Ya? Ya, gimana? Semua harus tabur dulu nggak? Istri saya juga mau dapat saya harus menabur. Coba dia taburnya gini, ngomel-ngomel. Sini kau. Sini duduk. Berdiri, duduk berdiri. Saya pergi. Saya nggak suka wanita yang kayak begitu. Emang saya apaan? Anjing herder apa? Yang digitu-gitu. Dia harus menabur dengan senyum, wajah hati yang begitu supporting. Dia kayaknya mau kemanapun pergi. Jadi ke Amerika ikut dia. Ya kan? Ibaratnya. Tapi memang ke Amerikanya enak. Tapi coba tahun pertamanya dia relain saya pergi loh. Bisa jadi wanita enggak, udah stay sini aja, udah nggak usah ke Amerika sekolah-sekolah. Tapi intinya saudara harus menabur. Kalau mau menuai. Mana ada petani, coba tanya, Pak, hebat bisa panen. Bapak pernah nabur nggak? Enggak tuh. Saya tidur-tidur aja. Saya mimpi bangun, toto, udah penuh tinggal dituai. Omong kosong, itu bohong. Kalaupun dia nggak tabur, saudara percaya ada seseorang yang menaburnya. Jadi hai anak-anak yang manja, Anda bisa menikmati kehidupan mungkin yang baik. Belum menabur, tapi orang tua kalian, menabur dengan susah payah setiap hari. Sehingga engkau anak-anak menikmati kehidupan yang lebih layak. Jadi selalu hukumnya harus ada yang menabur. Jadi ini generosity. Saudara, jangan berharap bisa menerima sebelum memberi. Mana ada saya bikin usaha juga. Saya minta duit dulu dari pelanggan. Ada nggak? Ada nggak orang jualan sesuatu, gerobaknya kosong, terus orang datang, dia nanya, dia bingung. Ini gerobak Bapak jualan makanan apa? Oh nggak usah tahu, bayar dulu. Nanti saya keluarin apa. Penipuan pasti, orang akan kabur. Ini orang gila, ini nggak ada. Saudara harus kasih dulu satu mangkok bubur, kalau saudara jualan bubur, dia makan dulu dengan kenyang, baru tagih uangnya. Betul? Itu sudah hukum tuai tabur. Tapi seringkali saudara dan saya tidak menyadari hal itu. Seringkali anak Tuhan sudah manja, maunya menuai aja. Tidak menabur tapi menuntut mau ada tuaian. Nah ini luar biasa juga, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Tapi ini jangan salah gunakan oleh playboy, ya kan? Playboy suka bilang gini, godain saya dong. Hai. Ya ke cewek-cewek gitu, godain saya dong. Kan saya sudah godain kamu. Gak begitu caranya. Ini adalah maksudnya hukum tuai tabur. Kalau engkau mau istrimu menyayangimu, engkau sebagai suami, hai sayangi dulu istrimu. Timbal balik. Nggak aneh kalau rumah tangga jadi tinju. Karena pasti ada yang menabur tinju duluan. Betul nggak? Jadi tuai tabur itu penting dan berlaku supaya kehidupan saudara bahagia dan berlimpah. Jadi ciri khasnya aja karakter Tuhan itu generosity, pemberi. Love, God is love. Love itu identik dengan memberi. Kalau cinta mau menuntut, tinggalkan, itu bukan cinta. Lagi pacaran udah minta-minta, ambilin makan dong, minta terus, bukain pintu dong, menuntut terus. Dia nggak pernah berpikir apa yang dia bisa perbuat sama Anda. Lupakan, itu bukan cinta. Kalau cinta yang benar itu selalu mau memberi. Dan itu karakter Tuhan. Selalu mau memberi. Supaya Anda bahagia. Ini nih kuncinya. Saudara rasa nggak sebagai orang tua kalau baru punya anak pertama? Maunya beri terus sama anak. Beri susu, beri pakaian. Ya kan? Saya ngalamin istri saya nih. Waktu baru punya anak. Lupa diri. Bukan lupa diri. Maksudnya lupa kepada diri sendiri. Dia nggak pikir lagi cari baju untuk dia. Nyarinya selalu baju anak terus. Itu benar nggak coba? Ibu-ibu betul nggak? Kalau ibu-ibu nggak begitu berarti ibu belum jadi ibu.
Iya kan begitu. Ya kan? Jadi selalu memberi. Itu betul-betul ciri-cirinya cinta. Kedua, generosity mengubah hati kita, membuka kapasitas menerima berkat. Karena kita ini adalah saluran. Saudara-saudara adalah saluran. Kalau salurannya dipampet, sumbernya macet, nggak akan jalan, nggak bakalan mengalir. Coba saudara perhatikan aja. Ya. Lalu generosity itu menabur sesuatu di dunia roh, hukum tabur tuai itu bekerja. Nah ini saya tekankan begini, bedanya pemerintahan surga sama dunia. Saudara tahu, kalau pemerintahan dunia rakyatnya bawa pajak, kalau nggak bangkrut pemerintahnya. Pemerintah itu di dunia manapun hidupnya karena apa? Memungut pajak. Tapi Tuhan enggak loh. Jangan saudara bilang perpuluhan persembahan itu adalah pungutan pajak. Saudara sudah salah mengerti. Karena saudara kita anak-anak Tuhan banyak dimanipulasi sama orang-orang yang mengganggu hamba Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan hati-hati di akhir zaman banyak nabi palsu. Tuhan nggak pernah memajak, Tuhan memberi. Selalu beri berkat. Jadi semua apa yang ada di bumi ini adalah pemberian Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menciptakan dari yang tidak ada. Manusia jangan sombong, sepintar apapun Anda harus menciptakan sesuatu dari yang ada. Menjadi sesuatu. Ya kan? Bisa nggak? Mari dokter Jess, saya bisa bikin kue loh. Pakai apa Pak Pura? Nggak pakai apa-apa. Cuma berfirman, kue keluar. Bohong. Kalau Tuhan, amin saudara. Ngerti ya? Jadi Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau bicara perpuluhan segala macam itu bukan pajak. Itu Tuhan cuma mau saudara hidupkan generosity. Berbagi dong. Peduli juga dong kepada orang lain yang mungkin nasibnya malang berkekurangan. Nah ini kita kemarin pergi, kita puji syukur One Christ Community sudah mempunyai yang mana nih? Yang namanya tali kasih. Tabungan peduli kasih. Saudara, saya mewakili Tuhan bicara generosity, bukan mungkin banyak gereja di luar yang ibaratnya perpuluhan sini masuk kas gereja. Bukan. Kita di One Christ Community menekankan generosity, salurkan langsung. Kalau mau bersama, ini tujuannya. Tali kasih kita kumpulkan supaya kita menunjukkan kepedulian kita satu dengan yang lain. Bukan berarti harus anggota kita jatuh miskin, enggak. Seperti kemarin Ibu Eliana sekarang masih dirawat di rumah sakit. Mungkin dia ada BPJS, dia mampu, tetapi kita menggunakan tali kasih. Misalkan memberikan kepedulian, apakah itu bentuknya buah atau apa, itu penting saudara. Jadi tali kasih ini juga bisa untuk saya sekeluarga. Jadi jangan pikir gini, udahlah Pak Pura, adalah dia bisa bawain, gak usah biarin aja. Saudara, kepedulian sekecil apapun, menyentuh di hati. Pada waktu saya sakit di rumah sakit, saya pikir nih semua member di OCC berdoa. Puji Tuhan, Pak Pura di rumah sakit, jangan balik lagi. Habis firmannya tajam, gitu kan? Gimana tuh? Jangan. Jadi kita berlatih yuk, sekecil apapun. Saudara menyangkal diri. Buktikan, gak bakalan kekurangan. Semakin saudara menjadi saluran yang besar, semakin besar berkat yang mengalir melalui saudara. Itu hukumnya. Itu sistem Tuhan. Kalau saudara mau percaya. Jadi makanya saya bergumul sebenarnya mengumpulkan tali kasih ini. Saya sempat bicara dengan tua-tua di sini. Saya takut karena banyak gereja yang salah ngumpulin duit tujuannya untuk kepentingan pribadi. Badak kaya, punya mewah, mobil segala macam. Kita di OCC tidak mau seperti ini kan. Semua disalurkan. Berikut juga dengan ini. Tabungan kasih Nusantara. Bangun Nusantara. Saya tersentuh dengan anak-anak yang berkekurangan, yang gak bisa bersekolah. Kita mau bantu. Udah ratusan anak kita bantu. Ada yang udah SMA, udah kuliah, mungkin udah kerja. Puji syukur. Dan ini luar biasanya kalau kita adalah dari gratitude melakukan kebaikan. Kita nggak menuntut balik. Mana ada, saya bilang, Richard catetin, Richard anaknya siapa tuh nama-namanya. Di mana sekarang? Tolong dibilangin kirim, bayar pajak sekarang ya. Nggak ada. Jadi ini adalah bukti saudara dan saya mau hidup berkelimpahan.
sebagai wadah kecil. Semua disalurkan langsung. Tidak ada sepeser pun yang kita gunakan bahkan untuk menyediakan makanan bagi kita semua. Setiap Sabat. Tidak ada. Tujuannya adalah kita apa? Generosity. Seperti ini tadi, sebagian dana kita gunakan mengirim kepada apa? Yayasan yang luar biasa. Bukan orang kaya raya, tapi dia pelihara orang-orang yang ada gangguan jiwa. Dia pelihara. Bukan 1-2 orang, puluhan. Kok ada manusia yang begitu ya? Mau peduli sama orang lain. Nah, kita mau apa? Dukung hal itu. Kita tidak cuma hidup makan enak segala macam, tapi kita tidak pernah peduli. Ya, oke. Jadi in the God's kingdom, gratitude makes you aware of the blessing. Blessing itu banyak, saudara, sehingga sadar blessing itu begitu banyak. Generosity makes you participate in God's flow of blessing. Jadi saudara mau berpartisipasi enggak? Sebagai penyalur berkat-berkat Tuhan. Ayo kita mulai apa? Mulai memberi. Ya, mungkin saudara lihat di dunia ini banyak orang kaya, tapi kalau dia kaya bukan dari Tuhan, tidak hidup sebagai pemberi. Lihat, hidupnya penuh kekhawatiran, saudara. Jangan saudara kira begitu, orang yang pelit, yang menumpuk harta, hidupnya takut, khawatir, takut besok susah, nggak ada makan lagi. Tapi orang yang selalu bersandar kepada Tuhan nggak pernah takut. Di ujung kematian pun masih bisa tersenyum. Ya. When God finds someone who refuses to be a dam, jadi kalau saudara menolak, saudara hanya mau jadi laut mati, menjadi bendungan, silakan. Tapi kalau mau menjadi sungai, dia akan percaya kepada itu orang lebih dan lebih lagi. Ya. Ini saudara penolakan persembahan Kain. Sudah tahu ceritanya kan? Terus terang sejauh ini saya dari dulu taunya. Kenapa persembahan Kain ditolak? Karena dia tidak mempersembahkan domba. Itu kan? Ya, tapi sebetulnya bukan itu saudara. Firman Tuhan nggak catat. Dibilang, kenapa kamu tidak persembahkan domba? Tapi yang ada adalah karena Kain, kalau si Habel mempersembahkan the firstborn. Yang terbaik dari ternaknya. Dan firman Tuhan dalam terjemahan lain mencatat, Kain itu memberikan yang leftover. Tahu yang leftover? Sisa. Atau ya apa aja deh, nggak dipikirkan yang terbaik. Kain itu pikir gini, yang baik mahal dong, sedap buat aku, sayang ini kalau dipersembahkan sama Tuhan. Itu penyebabnya. Memberikan persembahan tanpa apa? Gratitude. Itu ditolak Tuhan. Jadi saudara jangan memberi karena terpaksa. Nanti kita akan bahas. Orang yang memberi tanpa gratitude sebetulnya motifnya berbeda, mencari kepujian diri. Jadi kalau nggak dihargai, ngambek saudara, marah. Itu ciri-ciri orang sudah menyumbang gereja, marah tersinggung. Itu nggak dengan gratitude. Kalau kita memberi dengan gratitude, terserah. Seperti Tuhan Yesus itu disembuhkan orang kusta, nggak balik, nggak masalah. Bahkan yang balik Tuhan bilang jangan sebar-sebar ya, diam-diam. Kalau sombong mah, awas lu ya. Harus sebarluaskan ya, ingat ya. Foto, ya kan? Itu orang yang memberi tanpa gratitude. Mau mencari kepujian diri. Ya. Jadi Kain marah ditolak. Jadi kita sadari sekarang bahwa muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kalau saudara mau mempersembahkan sama Tuhan, jangan uang receh yang buat bayar parkir, sudah ditekuk-tekuk, dilipat-lipat, sudah bau minyak dan semacam, masukin ke sini. Mohon maaf, jangan saudara, please. Percuma nggak ditolak. Jadi berikan yang terbaik, bukan dari segi kuantiti. Segala sesuatu yang diberikan dengan rela, itu luar biasa. Ya, ingat janda yang memberikan berapa? 2 keping atau apa? Itu dinilai di mata Tuhan jauh lebih besar. Jadi ingat ya, persembahan Kain itu karena tidak memberikan dengan ucapan syukur. Tidak memberikan yang terbaik yang dia bisa berikan.
The paradox of abundance. Jadi ini yang kita mau lihat perbedaannya antara kelimpahan versi dunia dengan surga. Di dunia, kelimpahan itu diukur dengan berapa yang kamu punya. Betul nggak? Jujur, sampai sekarang kita masih begitu. Kita lihat dulu berapa rumah dia, berapa apartemen, berapa mobil, berapa usaha, sampai berapa istri. Orang juga bisa begitu ya. Apa yang dimiliki untuk mengukur seseorang limpah atau tidak. Kita sering mengukur diri kita gitu, makanya kita sering stres dan down. Ya kan? Karena kita banding-bandingkan sama mereka-mereka itu. Tetapi in the kingdom of God, abundance is measured by how much flows through you. Itu yang namanya abundance. Nggak penting saudara menikmati kaya, tapi saudara nggak pernah peduli dan tidak pernah ada orang yang bisa saudara tolong dan ubahkan kehidupannya. Tapi abundance dalam pengertian surgawi adalah berapa banyak saudara sudah menyalurkan berkat, menolong. Apapun bentuknya nggak selalu uang saudara. Pertolongan. Nanti kita lihat ya bahwa abundance itu bukan hanya bicara uang. Karena kalau abundance itu adalah cuma uang, saudara nggak ada gunanya. Kan tadi saya sudah bilang, banyak orang yang tidak mengenal Tuhan hartanya lebih banyak, lebih kaya raya kok. Ya kan? Mobilnya bisa 100 biji, berbagai merek kayak gitu-gitu. Kaya saudara bukan itu. Tapi kelimpahan dalam Tuhan tuh keseimbangan. Dari segala sisi, dia itu baik adanya sempurna. Jadi maaf kalau orang kaya yang bukan kelimpahan dari Tuhan, nggak lama umurnya. Nggak kekal kebahagiaannya, betul nggak? Pasti banyak masalah. Toto narkoba, toto begini, wah hancur. Tapi yang namanya kelimpahan di dalam Tuhan itu beda cerita. Ya, itu yang kita harus kejar. The world says keep more and you will have more. Selalu begitu. Dunia mengajarkan pegang, hold, simpen, tabung, pendam, tumpuk gitu kan. Untuk supaya makin hari makin banyak. Itu prinsipnya. Oh enggak. Makanya saudara kalau ingat kitab Amsal ada berkata gini. Jangan bersusah payah untuk kaya. Ada yang pernah dengar? Firman itu? Jangan saudara karena kekayaan itu dari Tuhan. Itu sifatnya anak Tuhan. Kalau saya mau kaya bukan kemauan saya. Tapi karena kehendak Tuhan menjadikan saya kaya itu yang benar. Amin saudara. Ya. Jadi jangan berusaha gitu, nggak ada gunanya. Yang ada saudara akan hidup menderita. Saudara menjadi orang yang pelit, kikir. Pernah ketemu nggak orang pelit? Sama dirinya aja udah pelit, apalagi sama saudara. Ya. Jesus says, give more and you will have more. Lihat, takaran yang kita gunakan itu yang Tuhan akan gunakan. Dalam semua hal, bukan hanya bicara pengampunan. Apapun demikian, ya. The world says hold tightly, the kingdom says release freely. Kita harus berani, rela memberi karena kita cuma saluran. Kita akan pasti dapat lagi, ya. What abundance really means. Nah, ini yang penting saudara. Saya mau perbaiki, saya mau pastikan kita nggak salah mengerti. Bukan kaya tapi melimpah. Karena kalau istilah kaya selalu istilah related sama money, duit. Jadi makanya Tuhan bilang melimpah bukan kaya, tapi memang melimpah itu salah satunya duit. Ya. Tapi bukan itu yang terutama. Alkitab tidak pernah menjanjikan semua orang akan kaya. Tapi Alkitab menjanjikan orang benar akan melimpah. Melimpah tidak sama dengan banyak uang. Melimpah itu lebih dari cukup untuk diri sendiri dan cukup untuk memberkati orang lain. Oh luar biasa. Hidup berkelimpahan itu berarti tidak pernah berkekurangan. Jadi cukup untuk diri sendiri. Berarti kita dilatih untuk jangan jadi orang yang serakah. Udah cukup makan 2 piring masih mau 5 piring. 3 piringnya nggak mau bagi. Enggak, buat besok. Enggak nanti. Itu seperti orang yang pelit tidak mau berbagi. Ya, jadi
lebih dari cukup untuk diri sendiri dan untuk memberkati orang lain. Itu yang Tuhan mau. Hidup saya dan saudara berlimpah. Saudara dan saya dicukupi. Tetapi melalui saudara dan saya juga banyak orang akan dicukupi, diberkati. And God is able to bless you abundantly so that you will abound in every good work. Jangan takut, Tuhan tuh bertanggung jawab. Apa yang saudara butuhkan untuk berbuat baik, rindu Tuhan akan tanggung jawab dan berikan. Jadi ingat ini yang tadi saya bilang, di kerajaan manapun di dunia kekayaan mengalir dari rakyat kepada raja. Jadi makanya Tuhan bilang kamu benar mau ngangkat raja. Ya kan? Nanti kamu harus bayar pajak segala macam, bahkan anakmu wanita diambil jadi istrinya. Jadi raja itu sifatnya pengambil kalau kerajaan di bumi. Beda dengan kerajaan surga, kekayaan itu mengalir dari raja kita Tuhan Yesus kepada rakyatnya untuk memberkati dunia. Jadi saudara, perpuluhan itu bukan pajak, saudara sudah diberi. Makanya hukumnya sebenarnya yang benar, kalau saudara nggak terima berkat, nggak perlu kasih perpuluhan. Tapi nggak mungkin, Tuhan sudah berkati. Makanya saudara berbagi, bersyukur 10%, 90% sudah lebih dari cukup. Ya. Cuma memang nih, nabi palsu memutar balik. Ayo, bikin Tuhan jadi kayak tukang pajak, kayak bank. Kalau nggak kasih perpuluhan, hati-hati besok. Ya, nyebrang hati-hati ya, jangan meleng. Nanti perusahaanmu mulai seret, bangkrut, ditakut-takuti. Akhirnya anak Tuhan membawa persembahan perpuluhan bukan dengan gratitude. Sama seperti kita bayar pajak ke pemerintah kan karena kita takut ntar sanksinya. Ya kan? Nggak berani, pemerintah nggak berani kalau dibilang dengan gratitude, nggak ada yang bayar pajak. Iya kan? Makanya nabi palsu pikir gitu, kalau kita cuma bilang gratitude, nanti gereja bangkrut. Makanya ditakut-takutin. Termasuk kalau saya udah pelajari, kenapa ada konsep api neraka. Katanya dibakar, dihidupkan, ditakut-takutin. Karena itu it works. Mesti ditakut-takutin, baru gereja rame. Kalau enggak mah, ya seperti itu. Jadi saudara jangan terperdaya. Semoga kita datang hari ini bukan karena takut ya. Oh besok Tuhan cabut nyawa saya, nggak kasih berkat. Enggak. Tuhan itu baik, ingat. Ya, banyak pendeta nggak setuju nih kalau saya ngomong begini nih. Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah, amin, amin. Tapi kok kalau kita setia, Tuhan jadi nggak setia, itu bohong dong. Kalau gitu berubah. Kasih Tuhan itu sudah sempurna. Ya saya udah ingatkan. Tidak ada yang saudara bisa tambah dan kurangkan. Kasih Tuhan sudah sempurna. Saudara mau salibkan Yesus, hianati, hujat dia, Tuhan tetap mengasihi saudara. Amin gak? Bahkan saya bilang sampai detik ini, Tuhan tuh mengasihi Lucifer dan semua malaikat sepertiga yang berontak. Amin gak saudara? Siapa yang setuju Tuhan mengasihi Lucifer dan pengikutnya sampai detik ini? Coba saya mau lihat, angkat tangan. Kok ragu ya? Karena saudara benci ya. Karena betul setan ini udah bikin kehidupan kita sulit ya. Tapi saudara percaya, kasih Tuhan seperti itu. Aduh, saudara percaya nggak kalau ada orang tua masih kasih sayang sama anaknya walaupun anak durhaka? Coba angkat tangan yang percaya. Ada orang tua masih bisa sayang sama anaknya walaupun anaknya durhaka. Angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan juga. Ada orang tua nggak angkat tangan. Ya, dia pikir-pikir, nggak bisa, besok gue pencet. Ya kan gitu. Saudara belum berubah namanya. Kasih Tuhan itu betul-betul sempurna. Jadi kenapa Lucifer? Jadi bahasanya begini. Bukan Tuhan tidak mau mengampuni Lucifer dan seluruh malaikat. Tapi mereka yang sudah tidak mau bertobat. Ingat ya. Jadi kalau nanti saudara nggak masuk surga, jangan salahkan Tuhan ya. Tuhan sudah mati di kayu salib sejak saudara masih berdosa. Amin. Firman Tuhan mencatat gitu. Jadi kalau saudara nggak masuk surga, bukan Tuhan nggak mengampuni. Saudara dan saya yang tidak mau menerima pengampunan itu. Amin. Ya. Oke, jadi Jesus unusual economy. Ini ekonomi cara Tuhan Yesus. The more you give, the more you live. Tapi itu sebenarnya ada benarnya. Kita nanti akan buktikan. Ya.
Kalau mau sukses yang betul-betul berkesinambungan, kita harus give. Jangan menipu orang. Ya, apalagi jadi pengusaha. Saudara tipu-tipu sini sana, nanti udah terbongkar langsung bangkrut. Ya kan? Nah, ini contoh di Alkitab, saya coba kasih 2 contoh. The boy with 5 loaves. Ingat? Anak kecil dengan 5 ketul roti. Ya kan? Ya. Coba bayangkan, ini poinnya. Itu cuma untuk small lunch buat itu lelaki, anak kecil. Nggak signifikan. Tetapi di dalam tangan Yesus itu memberikan makan 5.000 orang. Laki-laki bahkan bertambah dengan wanita dan anak. Jadi polanya adalah kalau anak lelaki itu menahan roti itu nggak jadi berkat. Cuma dimakan sebentar, kebuang ke jamban, sia-sia. Tapi karena dia mau merilisnya, dan itu ada supernatural abundance. Jadi intinya adalah saudara, seberapa kecil saudara korbankan, bukan korbankan, yaitu privilege, ingat ya. Jangan saudara pernah merasa berkorban. Itu berarti saudara terima Tuhan punya penghormatan kepada saudara untuk jadi penyalur berkat. Intinya seberapa besar pun berkat yang kita salurkan, dampaknya bisa luar biasa seperti ini. Bangun Nusantara walaupun cuma ratusan, tapi dampaknya bisa jutaan yang nantinya menerima berkat. Berkat itu kan terus bersalur. Ya. Lalu ini lagi, janda di Sarfat. Ya kan? Di dalam 1 Raja 17. Dia cuma punya sisa tepung cuma sebegini. Untuk hari ini makan, besok mati. Tapi Alkitab mencatat dia mendahulukan dulu apa? Elijah. The flour didn't run out. The oil didn't stop flowing. Itu bukti. Jadi memang iman ini susah gampang. Gampang di bibir aja, saudara bilang Tuhan maha kuasa gini. Tapi pada waktu saudara harus membuktikan melakukannya. Berat. Tapi ini dibuktikan oleh janda di Sarfat. Never, jangan pernah ragu. Jangan pernah takut. God is not moved by the size of the gift. He is moved by the trust behind the gift. Itu penting. Nggak penting besarnya, tetapi berapa keyakinan saudara di belakang pemberian itu. Dan ini, si janda dan anak ini percaya bahwa yang terutama adalah Tuhan. Ya. Oke. Jadi disimpulkan gratitude selain menjadi kunci pintu surga, selain membuka mata kita, memandang segala sesuatu dari segi positif dan berbeda, itu akan melindungi hati kita dari kesombongan dan mencari pujian. Itu gratitude. Ya. Karena bagaimana kita bisa gratitude, bersyukur, karena kita sudah rendah diri dulu, rendahkan diri, rendahkan hati. Saya nggak pantas, saya nggak layak terima semua ini. Ya. Sehingga itu menjadi obat untuk menjadi Anda supaya tidak menjadi orang yang sombong. Nih, kalau saya sombong, saya masukin kan ke sini. Lihat, kalau nggak karena saya nih, saya nggak bisa kasih nih segede gini. Ini karena saya pinter nih, karena saya gini. Tapi beda kalau dengan gratitude. Aduh Tuhan ampuni aku. Aku hanya kasih sekecil ini. Atau gimana, aku bersyukur. Masih ada berkat, aku bisa berpartisipasi. Beda sekali. Ya. Jadi generosity protects the heart from greed and fear. Jadi belajar saudara, jadi jangan orang yang kikir dan serakah dan hidup selalu diancam ketakutan. Besok makan apa, besok hidup bagaimana, hari ini mungkin terakhir. Semua itu karena tidak ada generosity. Tapi kalau kita hidupkan kemurahan hati, saudara
akan terbebas dari hal itu. Saudara boleh buktikan kalau tidak percaya. Jadi generosity with gratitude itu adalah flows from overflow, not obligation. Jadi bukan karena merasa wajib, enggak. Karena saya bersyukur sama istri, saya enggak rasa wajib ya untuk menyayangi dan segala macam. Tanya istri saya apa dia wajib. Oh saya wajib siapin makan sehari 3 kali, ngontrol begini-begini. Enggak, kalau saudara merasa wajib berarti saudara tidak apa? Tidak ada rasa syukur. Ya. Jadi bukan karena obligation. Comes from a heart that recognize everything as grace. Joyful, willing, and sincere. Give because God has been good to me. Tapi kalau yang tanpa gratitude, flows from guilt, pressure, or self-image. Jadi jangan menilai, wah orang ini hebat ya dermawan. Banyak dermawan yang palsu saudara. Hanya mencari muka, hanya bagian dari strategi untuk mendapat keuntungan sendiri. Jadi karena under pressure atau untuk kebanggaan pujian diri, come from a heart that feels empty, not full. Ya, beda kalau kita memberi dengan sukacita, aduh rasanya bahagia, happy. Kita nggak merasa berkekurangan, nggak merasa kehilangan. Often reluctant or mechanical. Ya. Give because I'm supposed to, or others must see I'm good. Ya, jadi jangan juga membawa persembahan persepuluhan karena kita tertekan, wajib dan sebagainya. Enggak, itu kerelaan kok. Lebih bagus saudara nggak usah kasih. Kalau memang nggak rela. Tapi saya ngomong perpuluhan ini kalau buat saya di One Christ Community adalah kita salurkan langsung yuk, berbagi yuk. Nggak perlu perpuluhan itu harus ke gereja, dan akhirnya nanti toh katanya disalurkan juga. Tapi kenapa nggak direct saja? Ya saya bukan mau ngomong negatif. Apakah salah? Tuhan bilang perbuatlah kepada orang yang seperti perbuat kepadaku. Jadi kalau saudara dalam kehidupan melihat orang yang perlu ditolong, jangan ragu, tolong dia. Jangan bilang gini, saya kan sudah kasih perpuluhan, jadi saya nggak wajib. Kan gereja yang tanggung jawab. Itulah makanya banyak gereja sekarang itu melumpuhkan umat Tuhan. Anak-anak Tuhan semua jadi lumpuh. Jadi tidak menjadi terlatih anak-anak yang harusnya apa? Generosity. Nggak ada. Ya. Oke. Jadi generosity without gratitude is draining. Jadi percuma saudara. Kalau enggak dari hati yang rela, saudara akan hidup tertekan. Saudara akan ngomel gini, kok gue lagi. Kok gini-gini terus, enggak ada stopnya. Menggerutu kita. Itu draining. Menenggelamkan kita kalau kita memberi tanpa dari gratitude. Tapi kalau dengan gratitude, is transforming. Merubah hidup saudara. Jadi, kalau tanpa gratitude itu mengosongkan diri saudara menjadi hampa. Tapi yang lain dengan generosity, dengan gratitude, overflow. Percaya saya, saudara akan berbahagia. Ada sukacita khusus apabila kita bisa menolong orang. Saudara coba itu. Kalau saudara nggak begitu, berarti maaf kata, image Tuhan sudah lebih parah hilangnya. Kalau saudara lebih senang kayak menyiksa kecoa ya dipotong kakinya satu-satu. Terus lihat orang susah saudara makin senang. Bahaya banget. Karena itu tidak alaminya sifat Tuhan. Sifat ilahi di dalam saya dan saudara. Ya. Oke, jadi generosity itu bukan hanya soal uang. Ini yang terakhir kita mau bahas. Kita mau lihat apa saja sih bentuk generosity. Jadi semua orang Tuhan tuh adil. Bukan berarti hanya orang yang kaya berarti yang bisa jadi generous. Karena generosity bukan bentuknya soal uang. Tetapi juga seluruh kehidupan kita. Ya. Jadi ini kita punya komsel. Dengan komsel aja itu nanti kita lihat itu saudara sudah bisa berfungsi generous. Ya. Memberikan dukungan, perhatian, memberikan wisdom, berbagi cerita iman dan segala macam. Itu adalah termasuk pemberian yang Tuhan kehendaki. Jadi pertama adalah generosity tentang waktu. Dan saya selalu singgung waktu saya khotbahkan tentang sabat. Banyak orang melihat sabat cuma dari sisi hukum. Tapi sebenarnya sabat dilihat dari segi waktu.
Jadi waktu adalah pemberian setiap manusia yang terbesar. Saya sudah pernah ulang-ulang. Kalau seorang presiden, saya sakit, dia kasih bunga, semoga lekas sembuh, itu sudah membanggakan nggak? Bangga dong. Misalnya dokter J bilang gitu, wah Pak Purwa kemarin ya, waktu Roy masuk rumah sakit tuh ada kembang dari presiden. Wih, bangga nggak? Ayo jujur lah. Bangga? Nah terus saya bilang, dokter J, tapi pada waktu saya sakit dokter J, presidennya yang datang langsung dokter J. Ih, mana yang lebih hebat? Yang bunganya aja atau yang orang datang langsung? Kenapa? Waktu. Jadi kalau masih masa pacaran, semua sama-sama ya. Luangkan waktu terutama satu dengan yang lain. Udah menikah, anak 1, anak 2, anak 3, anak 4. Udah mulai deh, aku punya waktu sendiri ya, kamu sendiri ya. Akhirnya hancur rumah tangga begitu. Karena sudah tidak punya waktu untuk bersama. Jadi bicara generosity dari segi waktu ini penting. Ya, saudara harus mau mengorbankan waktu untuk memperoleh hasilnya. Saya bersyukur anak saya Brandon kemarin kapan waktu dia ngomong, Papa di ruangan kantor saya nih, baru Brandon sadari, Papa itu betul-betul a family man. Hah? Apa maksudnya family man? Selama ini ya, Papa ikut kita main basket, Papa ikut segala macam. Tapi ternyata itu bukan hobi Papa. Malah Papa nggak jalanin hobinya. Paham ya maksud saya ya? Saya berusaha memberikan waktu. Jadi anak saya berlomba basket, saya ada di situ. Saya jadi supporter juga, jadi sponsor juga. Saya meluangkan waktu selalu sebisa mungkin sama istri saya. Saya nggak pernah tinggalkan istri saya shopping sendiri. Bukan soal karena kartu kredit. Dia punya kartu kredit, tapi karena saya mau temani, ya kan? Ada waktu kebersamaan. Jadi ini penting saudara, akhirnya kita bisa tuai kedekatan kita, hubungan. Jadi waktu itu membangun relationship. Coba di dalam dunia bisnis deh, ada orang belajar golf. Tujuannya apa? Wah, targeting sama bos, pejabat apa main golf. Buang waktu kan main golf, disuruh tuh, tapi palsu. Itu tapi ada benernya. Itu hukumnya bener. Ciptaan Tuhan memang begitu cara kerjanya. Jadi kalau saudara mau meluangkan waktu, saudara membangun sebuah hubungan, network, jaringan, sehingga saudara sendiri yang akan menuainya, menerimanya. Jadi nggak ada saudara mau menghasilkan usaha tapi nggak mau mengorbankan waktu, memikirkan usaha itu. Jangan mimpi, ya. Jadi hasil yang saudara peroleh itu sesuai dengan berapa waktu yang saudara korbankan. Nggak aneh ya kalau saudara pernah dengar kok dia bisa jadi juara. Karena waktu yang dia korbankan lebih banyak dari yang lain untuk berlatih. Itu waktu itu penting. Ya, makanya Tuhan ingatkan masalah ini adanya hari Sabat. Jadi saudara di tengah kesibukan kita, ayo bangun relationship. Tidak hanya dengan Tuhan, dengan saudara seiman. Hari Sabat berhenti, ayo berhenti. Tuhan sudah kasih 6 hari loh, cuma minta 1 hari. Masih nggak cukup, berarti saudara masih hidup belum ada gratitude. Betul? Saudara masih belum percaya. Berkat itu dari Tuhan, bukan dari usaha. Nah, saudara boleh usaha sia-sia. Kata-katanya apa? Penjaga kota, gerbang sia-sia kalau nggak ada Tuhan yang menjaga. Betul? Saudara bisa percaya itu enggak? Ya. Jadi waktu adalah aset paling berharga. Semua orang punya jumlah yang sama. Dan biasanya mengorbankan waktu untuk menolong, mendengar, atau mendampingi orang lain menunjukkan bahwa Tuhan benar-benar menjadi prioritas kita. Mengapa ini membuka berkat? Karena memberi waktu, memberikan hidup kita. Kita menabur waktu, Tuhan menabur kesempatan. Banyak pintu berkat terbuka melalui hubungan. Dan hubungan membutuhkan waktu. Ya. Kalau mau dekat sama Tuhan, ya luangkan waktu dong sama Tuhan. Jangan ke gereja kayak imam besar cuma setahun sekali. Ya kan? Luar biasa banget gitu. Kita semua terlahir sama, nggak ada yang terlahir jadi imam besar. Datang, siapkan waktu setiap hari bersama Tuhan. Generosity of attention, ini juga penting di dunia yang sibuk. Jadi jangan cuma, oke, saya sudah meluangkan waktu sama istri, pergi sama-sama
terus nggak ada attention, sama-sama main HP. Iya, saya main HP, dia main HP. Tapi kita sama-sama, itu juga percuma. Dibilang, jadi kita bisa memberikan attention, ini penting ya. Perhatian kita di dunia yang sibuk ini memberikan perhatian penuh adalah hadiah langka sih memang. Apalagi udah banyaknya sosmed, televisi berapa channel, Netflix berapa film itu drama Korea, saudara bisa pilih nggak ada habis-habisnya. Jadi banyak sekali distraction, sehingga sulit memberikan perhatian. Ya, jadi ketika kita benar-benar bisa mendengar seseorang, itu mengobati luka batin. Jadi mulai sekarang ayo suami dengar istri, istri dengar suami, orang tua dengar anak, anak dengar orang tua. Saling memberikan perhatian, kepedulian. Saudara akan tuai. Ya. Oke. Mengapa membuka berkat? Memberi perhatian, membangun kedalaman hubungan. Jadi kalau tadi adalah menjalin hubungan, tapi seberapa dalam itu hubungan harus ada attention-nya. Saudara sampai menjadi suami istri dengan seorang wanita, kenapa? Karena saudara tidak hanya bertemu saja, tapi saudara memberikan perhatian. Kamu suka apa? Gitu kalau lagi pacaran, jatuh cinta. Betul dokter J? Ya, jadi jangan sudah menikah, peduli amat kamu makan apa lah. Cari deh sendiri situ, ya kan? Seperti itu. Jadi memberi perhatian, membangun kedalaman hubungan. Hubungan yang sehat adalah saluran berkat. Orang yang didengar membuka hatinya, kita menjadi saluran Tuhan. Jadi Tuhan juga bilang cepatlah mendengar. Ya, ada orang bayar ke ke psikiater hanya untuk didengerin. Sekarang saya sudah jadi psikiater, walaupun tidak license. Orang bayar saya 1 jam 500.000. Ya, ibu-ibu lah, wanita lah, kalau kesah begini, saya punya suami begini, begitu. Coba kalau saya waktu konsultasi, ibu diem ya, ibu denger aja. Besok nggak balik lagi. Mana ada dokter begitu. Semua juga harus mau mendengar. Punya customer juga begitu. Ya, jadi Yakobus cepatlah untuk mendengar. Oke? Lalu generosity, encouragement, penguatan. Jadi penting ya, itu adalah oksigen untuk jiwa. Jadi saudara harus menjadi orang yang selalu memberikan dorongan yang kuat, yang positif. Ya, jadi kita menabur semangat. Tuhan menabur pengharapan. Orang yang kita kuatkan suatu hari menjadi pintu berkat juga. Jadi encouragement itu memperbanyak rasa syukur. Amsal 12 ayat 25, hati yang khawatir membungkuk tetapi perkataan yang baik menggembirakannya. Jadi harus saling menguatkan. Itu akan menjadi berkat bukan hanya diri Anda, buat kita semua. Ya, terutama saya nih dalam hidup saya, puji syukur berbisnis, semua anak-anak ada di dalam satu naungan. Tapi coba kalau tidak saling menguatkan. Yang ada saling ribut mempersalahkan, kamu sih. Terus semuanya melemahkan, kayaknya kita besok mati nih. Besok gini, udah tahu-tahu Ibu Lis dengar, kenapa tuh anak-anak sama bapaknya semua? Ya kan? Jadi pada stres begitu. Enggak, kita harus selalu apa? Keluarkan kata-kata yang membawa pengharapan. Oke? Amin? Nah, jadi kalau ntar ketemu saya bilang, Pak Pura ganteng deh hari ini. Gitu ya. Itu menguatkan. Daripada jelek banget hari ini. Wow, besok-besok saya lagi ngaca, ada nggak beres nih. Gitu. Oke. Forgiveness, nah ini paling mahal dan paling susah. Karena kita membuang hak kita untuk membalas. Itu biasanya kalau namanya forgiveness. Karena kita sudah dirugikan. Saya punya pengalaman, saya belum pernah bagikan kali ya. Saya dulu usaha ada jualan juga komputer. Saya punya manajer. Dan ketemu tidak jujur, menjual barang di dalam dengan menggunakan merek saya. Sekali ketemu, saya tegur, oke minta maaf, saya maafkan. Kedua kali ketemu, ketahuan lagi, minta maaf juga. Ketiga kali lagi ketangkep, minta maaf. Saya masih maafkan. Dan waktu itu, dia punya mobil dulu, Toyota Kijang, masih mahal zaman dulu, Toyota Kijang, ya kan? Saya yang beliin, saya kasih DP, saya bantuin. Terus pas sudah ketiga kali saya tanya, kenapa? Kok kamu nggak jujur gitu sih? Kenapa kamu nggak berani buka usaha sendiri aja? Saya takut rugi Pak kalau usaha sendiri. Tapi kali itu saya ampuni, tapi saya suruh dia berhenti. Anda harus berhenti.
dan mobilnya saya nggak ambil. Saya juga nggak tagih-tagih. Terserah kalau mau lunasi. Ternyata dia lunasi juga akhirnya. Ya, puji syukur. Tapi itu pengalaman saya bagaimana mengampuni. Jadi saya kadang-kadang saya bertanya, orang suka tanya ya, mudah-mudahan benar nih. Kok Pak Pura katanya awet muda gitu ya. Mungkin nggak ada yang sependapat, matanya nggak benar berarti. Iya. Ya kan? Jadi jawabannya sebetulnya adalah karena ini gratitude dan generosity. Orang yang suka mengampuni, nggak pernah dendam, nggak pernah susah, rasanya fine. Pasti happy gak? Ayo deh, bener. Banyak orang sakit, sampai sakit kanker, kebanyakan penyebabnya karena hatinya pahit. Dia memendam amarah, tidak bisa mengampuni, itu jadi sumber penyakit. Jadi tolong siapa yang masih begitu harus lepaskan. Harus berdoa, gumulkan. Saudara harus lepaskan dan relakan dan ampuni. Mengampuni bukan melupakan. Saya nggak suruh melupakan. Mana mungkin sih orang udah disakiti bisa lupa. Nggak bakalan. Jadi mengampuni itu maksudnya walaupun masih ingat tapi sudah tidak apa? Ada kepahitan. Itu harus. Kalau tidak, saudara tidak akan bahagia. Ya, makanya salah satu kunci kalau mau punya istri awet muda, tetap cantik, berarti apa? Jangan bikin banyak masalah. Atau juga punya istri yang suka mengampuni. Antara dua deh. Tapi lihatnya, istri saya bukan soal mengampuni kan. Apa saya sering buat salah nih? Bercanda ya. Jangan marah ya. Oke, jadi mengampuni adalah generosity paling mahal. Karena kita harus menyerahkan hak untuk membalas. Pengampunan itu hati menjadi kosong dari racun. Jadi itu racun saudara, amarah, dendam, itu racun. Jadi enggak usah, biarlah Tuhan yang membalaskan. Yang penting kita harus memaafkan, mengampuni. Damai kembali dipulihkan. Ya, kalau memang hubungan juga masalah dengan saling mengampuni, makanya kita ada perjamuan kudus. Makanya itu tujuan kenapa Tuhan suruh saudara dan saya melakukan perjamuan. Tuhan tahu itu. Kita harus saling mengampuni ya. Oke, tapi ada gak bagusnya juga perjamuan pilih-pilih. Kadang-kadang saya pikir perlu diundi, dikocok. Dokter J, sekarang giliran sama Pak Agung. Oh, selama ini Dokter J carinya sama siapa gitu kan. Nah, kadang-kadang begitu. Itu juga supaya nggak hilang maknanya. Ya, ada yang sama istri terus. Dari mulai dibaptis sampai mati sama istri, sama suami aja. Gimana itu yang maknanya Tuhan saling mengampuni? Iya, bisa sebel sama dia. Ya, nah, kan gitu. Nah ini makanya Tuhan tahu supaya jemaatnya bisa tetap bersatu, perlu ada pengampunan. Ya, yang harus dilakukan. Oke, ini udah mau habis waktu deh. Ini nanti bisa dibaca ya, generosity, hospitality, keramahan. Ramah juga sangat terbuka, ya. Mengundang, menyambut. Jadi tolong kita di sini OCC ramah dong, ya. Itu juga generosity, murah senyum. Ya, jangan cuma datang sini duduk sudah, lirik kanan kiri juga kagak. Kalau saya lihat kanan, kayaknya orang baru, tolong disalam. Ya. Jangan nggak ramah gitu. Ya, harus rajin menjamah. Oke, menjamah hati. Jadi dengan hospitality beberapa orang tanpa sadar menjamu malaikat. Jadi bisa jadi Tuhan mengirimkan malaikat menguji saya dan saudara. Ya. Generosity of skills and talents. Nah ini nih Nenat, mana ini Nenat? Mana Nenat? Oh udah izin, ada ya. Tuh foto Nenat tuh ditaruh tuh. Tuh ya. Jadi kita juga bisa generous dalam skill menggunakan talenta yang Tuhan sudah berikan supaya orang bisa terangkat dan menikmati berkat. Saudara pintar nyanyi yang benar. Kadang-kadang kita susah merasakan kebesaran Tuhan. Begitu dengar seseorang menyanyi melalui satu lagu, kita bisa sampai merasakan dan meneteskan air mata. Amin. Amin. Itu juga salah satu bentuk generosity. Ya, kalau suara belum bagus, latihan di kamar mandi dulu. Ya, nanti udah bagus, kita coba dengar. Ya. Itu salah satu generosity adalah talent. Jadi skill. Jadi saya sudah belajar kuliah komputer ke Amerika, saya buka usaha, itu juga membagikan skill, talent. Ya, sehingga membawa berkat, orang susah saya kerja, akhirnya orang bisa punya kerja, karir yang bagus, bahkan kerja ke luar negeri. Oke, jadi generosity juga pelayanan, ya, dalam pelayanan.
Ya, ayo kita rendahkan diri, semakin yang merendahkan diri semakin ditinggikan. Jadi jangan kita maunya dilayani. Tolong ya, makanya di OSIS tidak ada ketua, wakil ketua. Ngapa? Nanti kita berantem deh. Karena kita berebut maunya jadi dilayani, saya harus jadi ketua. Banyak gereja ribut cuma karena mau ketua. Kenapa sih? Karena dilayanin kali ya. Coba kalau begini ya. Oke, siapa yang jadi ketua jemaat mulai besok? Bukain pintu, di depan pintu, salamin, senyum-senyum. Boleh besok ambilin makanan yang nggak ada yang mau jadi ketua. Ya kan? Karena jadi ketua semua maunya dilayani. Itu sudah bertolak belakang. Oke? Jadi anak manusia datang untuk melayani. Ingat itu. Untuk melayani. Ya, jangan berlomba-lomba untuk berebut posisi puncak. Makanya nggak benar kalau organisasi gereja itu ikutin organisasi dunia. Saudara renungkan saja. Ya. Generosity of compassion, belas kasihan. Ya, kita harus peduli, harus los. Susah, lihat orang susah. Senang, lihat orang senang. Jangan diputar balik, saudara ya. Ini yang berbahaya. Nah, itu generosity. Terus yang generosity, kesabaran. Ini juga penting. Ya, kadang-kadang saudara perlu juga memberi dengan lebih sabar. Satu dengan yang lain. Ya. Terus generosity wisdom. Nah ini kita di OSIS kita ikut komsel. Itu berbagi wisdom. Saya juga senang berbagi wisdom. Dr. J juga. Sejauh mana hikmat yang Tuhan sudah berikan, pengertian tentang Tuhan dan segala. Mari kita saling berbagi. Ya. Dan sangat sayang bagi kalian, bagi kita-kita yang tidak mau ikut serta untuk merasakan berkat itu, ya. Emotional strength, secara emosi. Lalu yang terakhir adalah di dalam doa, ya. Jadi paling tidak saudara, mari kita saling mendoakan, ya. Tuhan akan mendengar. Itu bentuk salah satu kepedulian kita, ya. Bahwa kita mau mendoakan orang lain, tidak hanya diri kita sendiri. Jadi doa membuka pintu dunia roh. Kita menabur doa, Tuhan menabur tuntunan. Doa mengaktifkan kuasa Allah. Dan jangan lupa, doa orang benar besar kuasanya. Ya, jadi kita bisa menjadi pemberi doa untuk menjadi berkat bagi Tuhan. Oke, baik. Sekian ini slide kesimpulan terakhir bahwa gratitude opens the gate of heaven. Ingat ya. And generosity opens the gates of blessing. Jadi kalau saudara mau hidup berkelimpahan, tidak kekurangan dari segala sisi, bukan hanya dari segi uang, saudara bahagia, saudara sehat, dan segala macam, saudara hidupkan ini. Gratitude dan generosity di dalam hidup saudara. Itu adalah dua keping yang jangan saudara coba lepaskan. Itu seperti sebuah obat. Pernah dengar nggak? Dulu saya tahu di Chinese itu ada obat yang isinya 2 keping. Harus minum dua-duanya, nggak boleh salah satu. Sepasang. Kalau cuma salah satu jadi beracun. Nah, jadi sama juga. Gratitude harus disertai dengan generosity. Generosity tanpa gratitude juga berbahaya. Itu satu kepalsuan. Ya, semoga firman ini membuka tabir buat kita semua anak-anak Tuhan supaya lebih mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kalau selama ini saudara bertanya, kok Tuhan seret banget sih saya begini-begini, kok Tuhan begini-begini, banyak sekali kegagalan dan keluhan, itu kuncinya jawabannya cuma satu. Apakah saudara sudah bersyukur nggak dalam hidup ini? Apakah saudara sudah mulai suka memberi nggak dalam hidup ini? Karena berkat Tuhan tidak pernah mengalir apabila saudara tidak mau memberi. Ya, jadi marilah kita menjadi saluran berkat dan biarlah OSIS semakin menjadi surga kecil di dunia ini sementara kita menantikan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan berkati. Ada Tuhan, selalu ada harapan. Dengan kuasa-Nya Dia berikan pertolongan. Meski jalannya tak bisa kulihat, pasti ada Tuhan